Video ini saya buat untuk kelanjutan dari video saya sebelumnya yang berkaitan tentang bagaimana menulis teknik prompting di dalam ChatGPT untuk membuat visual pembelajaran yang menarik. Jadi kalau masih bingung tentang video ini, boleh disimak dulu video saya sebelumnya, yaitu berkaitan tentang bagaimana menulis kode-kode yang ada di dalam ChatGPT untuk kita membuat suatu gambar visual yang menarik dan juga tentunya tidak perlu dengan teknik prompting yang begitu panjang. Silahkan disimak dulu di video sebelumnya. Video ini saya akan melanjutkan dari pembahasan video tersebut, yaitu apa dia? Saya akan membagikan 500 perintah rahasia ChatGPT atau berisikan AI prompt beberapa kode-kode penting yang ada di dalam ChatGPT yang bisa kita gunakan untuk membuat visual, ataupun ini bukan hanya visual saja, ini berkaitan tentang ada 5 bagian yang akan didapatkan di dalam satu file PDF ini. Yang pertama adalah bagian 1, itu berkaitan tentang visualisasi. Jadi kalau sebelumnya di video ini saya sudah menjelaskan bagaimana membuat gambar visual-visual yang menarik hanya dengan prompting yang hanya singkat saja. Ini bisa didapatkan di bagian yang pertama. Ini ya, tapi bukan hanya yang itu saja, saya sudah menyiapkan ada 100 kode ChatGPT yang bisa digunakan. Di bagian kedua itu pembuatan tentang pembuatan konten. Jadi kalau mau belajar bagaimana membuat konten, baik itu di media sosial, video dan pemasaran, di sini sudah ada nantinya kode ChatGPT untuk pembuatan yang konten ini. Bagian ketiga adalah prompt gambar AI. Jadi kalau mau buat gambar menggunakan ChatGPT ya, misalkan untuk gambar foto studio, misalkan tentang fotografi, gaya sinematik, ataupun yang lainnya, itu ada di bagian yang ketiga. Di bagian keempat ada 100 prompt kode yang berhubungan dengan produktivitas menulis. Jadi kalau misalkan kita mau menulis supaya tidak terdeteksi dengan AI, atau bagaimana menulis dengan cara human atau manusia menulis, ada di kode di bagian keempat. Ada juga di kalau suka dengan coding, riset, ataupun yang penalaran bisnis, ada di bagian keempat. Bagian kelima berisikan tentang bagaimana kode-kode ChatGPT bisa digunakan untuk berpikir kreatif, persona, negosiasi, dan prompting lanjutannya. Semuanya saya akan bagikan gratis, silahkan di-download di dalam deskripsi video yang nanti akan saya jelaskan gimana cara downloadnya. Ini promptingnya. Ini yang pertama adalah kalau mau belajar tentang visualisasi, pembelajaran, dan analisis, ini bisa digunakan yang kode-kode ini. Dan di dalam PDF ini sudah ada kode ChatGPT yang digunakan apa, kemudian fungsinya itu buat apa. Jadi tinggal pakai saja. Kalau yang ini, handwritten, visual yang ini, itu udah saya jelaskan di dalam video ini. Yang kalau dicek nanti, saya sudah menjelaskan di sini, ada yang memang untuk membuat yang ini ya, yang berkaitan tentang penggunaannya ada di dalam video saya yang ini. Ini hasilnya ini. Ini dengan menggunakan kode-kode yang seperti ini, visual, handwritten, jadi bisa menghasilkan gambar-gambar yang menarik hanya dengan menggunakan kode-kode ChatGPT atau teknik prompting yang singkat saja. Ini ya, ini bisa disimak di video yang ini. Video saya yang ini. Nah, ini bukan hanya yang saya sebutkan di dalam video ini, tetapi di sini sudah ada yang lain-lainnya. Misalkan kalau di sini ada namanya timeline, kemudian ada layer, journey, proses, cycle, roadmap, dashboard. Di situ sudah ada semuanya, tinggal dipraktekkan saja. Ini 100 kode ChatGPT yang bisa digunakan untuk mempelajari tentang membuat visualisasi dan pembelajaran hanya dengan prompting kode yang disediakan oleh ChatGPT. Ada 100. Silahkan saja, saya tidak bisa menjelaskan satu persatu karena silahkan dipraktikkan aja sendiri. Nah, ini ada 100. Silahkan nanti dipelajari satu persatu. Kemudian berikutnya adalah yang bagian kedua tadi, pembuatan konten atau media sosial dan pemasaran. Jadi kalau misalkan mau membuat konten menggunakan ChatGPT untuk bisa viral. Bagaimana kalau kita mau ada konten kita di media sosial itu bisa cepat viral? Itu bisa digunakan kode ini, /viral. Fungsinya buat apa? Menulis ulang agar berpotensi
tinggi atau viral. Nah, ini ada di bagian kedua. Ada yang lainnya, ada banyak nih. Misalkan mau buat short supaya viral, ada ini kodenya viral short untuk YouTube short. Kalau misalkan membuat hook ini artinya bagaimana kita ketika menulis konten, kata-kata apa yang perlu kita sampaikan di awal kepada audiens kita. Namanya hook. Ini adalah bisa digunakan di kode hook menulis kalimat pembuka yang menarik. Silahkan digunakan. Ini ada banyak. Saya nggak, sekali lagi saya tidak menjelaskan satu persatu, tapi nanti coba dipelajari saja. Nanti saya di akhir nanti saya jelaskan gimana cara penggunaannya. Baik, kemudian berikutnya di sini ada untuk misalkan SEO ya. SEO ini untuk optimasi mesin pencari yang berkaitan tentang bagaimana konten-konten kita itu bisa ditemukan di halaman mesin pencari Google, Yahoo ataupun yang lainnya. Kemudian ini ada 100 juga, banyak nih. Banyak. Kalau yang bagian ketiga itu berisikan tentang kode ChatGPT yang berisikan untuk membuat gambar, fotografi, dan seni. Jadi kalau misalkan kita membuka ChatGPT, tentu kita sering membuatnya, kalau pilih gambar kan buatnya ini ya, create image ya. Image di sini sudah ada format-format gambar yang disediakan. Tinggal kita pilih saja kira-kira mau bentuk gambarnya seperti apa. Nah, untuk mendukung pembuatan gambar seperti ini, di dalam list kode ChatGPT ini bisa digunakan dengan cara-cara yang memang tinggal pakai saja kodenya. Misalkan nih mau membuat foto dalam bentuk editorial majalah, digunakan kode ini, editorial. Kalau misalkan mau membuat dalam bentuk travel foto, fotografi perjalanan, silahkan gunakan kode ini. Ada 100 kode ChatGPT yang bisa digunakan. Ini 360 drone, konsep foto udara 360 derajat. Silahkan gunakan. Nanti kita coba salah satu. Nah, dari kita nggak coba semuanya, kita hanya coba salah satu saja. Berikutnya bagian keempat ada yang berkaitan tentang produktivitas menulis, coding dan bisnis. Jadi ketika misalkan kita seorang guru, dosen, atau penulis buku mau menulis menggunakan AI ChatGPT, tetapi kita bingung kira-kira apa kode-kode yang bisa digunakan untuk mempersingkat tulisan kita. Contoh, kodenya rewrites. Ini artinya apa? Menulis ulang tanpa mengubah makna asli. Artinya, misalkan kita ada sebuah paragraf yang panjang, kita ingin menulis ulangnya. Namanya adalah rewrites, menulis ulang. Gunakan kode ini di awal. Dari penggunaannya semuanya di awal. Ini silakan digunakan. Kemudian ada yang lagi, misalkan kalau untuk supaya tidak terdeteksi itu adalah tulisan AI atau robot. Bagaimana menampakkan supaya yang nulisnya hanya manusia, nampak seperti tulisan manusia. Ada di sini kodenya. Kodenya apa? Ini ada di bagian manual. Ini manual penggunaan pengguna, namanya human mana human ya, human di sini coba saya lihat apakah ada di sini atau saya lupa tadi ya menjelaskannya. Kayaknya nggak ada di sini ya. Oke, bentar, studi plan dan lain sebagainya ada banyak. Ini kayaknya nggak ada di sini. Ini dia, saya coba scroll ke atas dulu. Di sini ada yang untuk mengalir, ada teks memadatkan, ini menyusun kata, parafrase namanya, dengan bahasa nada formal, kemudian nada ramah, friendly, kemudian ada yang ini ya, kalau misalkan mau nampak seperti gaya penulisan akademis, gunakan kode slash akademik, seperti ini ya. Kalau yang untuk ini, untuk yang membuat tulisannya seperti tulisan manusia, saya bisa menggunakan ini, kayaknya nggak ada dalam di sini. Gunakan ini saja, human. Nah, slash human ini di awal, kemudian tinggal tuliskan bahasa yang mau diubah. Nantinya si ChatGPT akan menuliskan dia dalam bentuk seperti tulisan manusia. Nah, oke, itu human namanya. Kayaknya nggak ada di sini. Tapi saya biasanya saya menggunakan ini. Kalau untuk biar bahasanya itu seperti bahasa manusia. Berikutnya adalah ini untuk coding. Pokoknya ada banyak di sini untuk yang suka ngoding atau membuat aplikasi. Di sini ada yang menuliskan untuk diawali dengan slash coding, menuliskan kode pemrograman.
atau untuk menjelaskan kode source code yang sudah ada. Misalkan coba jelaskan dari source code berikut, gunakan ini explain code di awal, kemudian tinggal pastikan saja kodenya. Ini ada menjelaskan kode yang ada. Kemudian kalau untuk memperbaiki error dari source code yang sudah ada, gunakan slash debug. Ini ya, mencari dan memperbaiki, bukan kutu ya, bugs ya. Bugs artinya yang error namanya. Kemudian mengoptimalkan review kode ada di sini. Ini pokoknya kode ini tinggal digunakan saja. Kemudian kalau mengkonversi dari bahasa coding menjadi bahasa PCU decode, ini ada tulisannya PCU decode. Nah, ini berguna sekali ya kalau bagi mahasiswa khususnya yang lagi belajar tentang algoritma dan pemrograman. Di sini ada banyak nih, ada banyak tuh kode-kode yang bisa digunakan. Yang terakhir adalah bagian kelima, berpikir prompt ChatGPT kode untuk berpikir kreatif, persona, dan prompting lanjutan. Kalau misalkan kita bingung nih, ada ide apa kita mau buatin konten atau apa yang lainnya, gunakan brainstorm, menghasilkan banyak ide dan lain sebagainya. Menghasilkan ide-ide menarik, ide-ide menarik ada di sini kodenya. Apalagi banyak nih kreatif, inspirasi, kemudian option, banyak lah semuanya. Nah, ini semuanya total daripada semua kode ChatGPT ini, semuanya ada 500 code. 500 kode ini semuanya. Ini 500, pas 500. Nah, silahkan nanti bagi yang mau mendownload atau mau belajar menggunakan master kode ini, silahkan di-download di dalam deskripsi video saya. Nanti saya letakkan di video saya, nanti silahkan dipelajari saja. Nah, sekarang kita praktekkan. Cara belajarnya bagaimana? Cara belajarnya seperti ini. Misal, kita sekarang mau menggunakan yang selain dari yang udah ini ya, udah jelasin dalam video ini ya. Ini ya. Nah, ini saya akan coba menjelaskan cara belajarnya yang paling mudah. Contoh ya, misalkan kita menuju ke yang pembuatan konten yang viral. Ini ya, media sosial dan pemasaran. Misalkan kita mau membuat bagaimana menulis kode kita, konten kita itu biar nampak viral. Jadi caranya seperti ini. Ini saya bagi dua saja. Oke, saya bagi dua. Ini ChatGPT saya. Saya new chat saja. Saya tidak pakai Emacs. Saya hapus saja. Oke, ini ChatGPT saya bagi dua tempat. Oke. Nah, ini kodenya. Nah, misalkan kita mau buat adalah untuk yang viral ini, menulis ulang berpotensi tular tinggi atau viral. Awali dengan kata viral. Saya seperti ini. Boleh di enter ke bawah dengan menggunakan shift enter, atau di samping juga boleh. Saya gunakan shift enter saja ke bawah. Misalkan kita mau buatnya apa, kita tinggal tulis topiknya saja. Nah, menulis ulang agar topiknya itu menjadi viral. Misal ya, saya buka Instagram saya, kemudian saya ambil konten yang sudah ada. Contoh, ini konten saya yang misalkan yang berkaitan tentang ini, misalkan yang game ini ya, saya ngambil ini ya. Nah, ini. Nah, sekarang saya mau tulis ulang konten ini supaya dia jadi viral. Sekarang saya coba tulis ini. Saya bawa kemudian sampai ke sini. Nah, misalkan sampai ke sini. Oke, saya copy, kemudian saya tuliskan di sini. Viral, saya copy paste saja. Jadi tulisnya kayak gini aja. Ini saya hapus. Oke. Kemudian ini konten yang sudah ada saya mau tulis ulang supaya dia nampak jadi viral. Kemudian saya enter. Ini ya codingnya ya. Tuliskan dengan kata kunci viral di sini saja. Kemudian saya enter. Biarkan dia akan membuatnya ini. Oke ya. Nah, viral untuk Instagram, saya akan bikin pembuka lebih kuat dan lain sebagainya. Nah, ini dari konten yang sudah ada ini, dia akan dibuat lebih menarik yang bentuknya kayak gini. Nah, sudah ditulis ulang nih. AI bukan lagi bla 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 bla. Ini. Nah, ini. Dah. Ini tinggal apa? Copy ya. Kalau mau misalkan mau menuliskannya nanti tinggal copy saja. Ini bisa di copy dan tulis ulang konten yang ada di sini. Viral. Baik, berikutnya apalagi misalkan mau kita coba
Misalkan adalah untuk bahagian pembuatan hashtag, hashtag ya, hashtag yang relevan. Tinggal kata kunci di sini, ini saya reload dulu. Tinggal kata kunci yang perlu diberikan di awalnya adalah hashtag. Hashtag. Jadi yang relevan apa? Tinggal copy saja konten-konten yang ada. Misalkan seperti saya ini ada konten tentang ini, misalkan yang gaya Presiden Jokowi yang ini ya. Ini kalau misalkan nanti mau diburiskan tulisan viralnya, tuliskan kata kunci di pertama adalah viral seperti tadi, kemudian ikuti dengan boleh kalau mau pakai hashtag apa populer, ini hashtag. Ini menciptakan hashtag. Oke, lanjut. Berikutnya, saya contohkan untuk yang gambar AI. Kalau gambar AI seperti yang sebelumnya ya, kita contohkan untuk yang anak coding misalkan, untuk menjelaskan penulisan. Penulisan yang bentuknya seperti ini. Oke, saya reload dulu. Nah, saya contohkan yang penulisan coding, belajar coding. Belajar coding, mana coding, belajar coding. Oke, coding. Ah, ini dia. Nah, nih. Menjelaskan kode yang sudah ada. Awali dengan kata expand code. Expand code yang ini. Menjelaskan kode yang ada. Caranya gimana? Caranya kayak gini. Saya ini kan copy, kemudian saya tuliskan di sini expand code, kemudian saya enter, dah. Saya tinggal cari kodenya. Misal, saya cari kode yang sudah ada, source code-nya. Source code-nya saya cari, ya ini misalkan nih, panjang ya, source code-nya ya, jangan terlalu panjang lah. Yang ini aja, saya ambil yang Python saja. Ini Python nih. Nah, ini Python. Saya ngambil yang ini saja, dari yang sini sampai dengan kemari, sampai di sini saja. Saya Ctrl C, saya bawa ke sini, saya pastekan di sini. Dah. Oke, ini source code-nya. Dan ini adalah expand code. Kemudian biar dia nampak dalam dijelaskan bahasa Indonesia, saya tuliskan kayak gini. Expand code tulis dalam bahasa Indonesia. Dah, kemudian enter. Nah, kita tunggu sebentar, dia akan coba melihat penjelasan kodenya seperti apa. Nah, ini dia. Bagian dari chatbot berbasis Tebit bla bla bla. Kemudian di sini sudah jelaskan apa fungsi-fungsi dari kode-kode tersebut. Ini namanya kode explain code. Nah, ini udah ada nih. Ini kode ini fungsinya membuat area kotak cek, ini fungsinya buat apa, udah dibuatin. Kemudian ini bla bla bla. Dijelaskan secara detail oleh si ChatGPT. Ini dia semuanya. Kalau untuk mempelajari tentang pembelajaran source code yang sudah ada, malah dibuatkan alurnya secara keseluruhan hanya dengan menggunakan explain code. Nah, ini dia. Nah, ini hebatnya. Yang lainnya apa? Yang lainnya silahkan nanti misalkan dicoba mengkonversi menjadi visual decode atau merancang algoritma. Tuliskan kata kuncinya adalah seperti ini. Contoh, visual decode. Dah, kira-kira apa maksudnya? Copy aja kode yang sudah ada. Contoh yang ini. Saya kan kayak gini. Ini kan proses login ya, bahasa PHP. Saya Ctrl C, bawa ke sini. Jangan lupa tulis dalam bahasa Indonesia. Biar nanti dia nggak tulis dalam bahasa Inggris. Dah, copy paste code-nya. Jadinya panjang kayak gini. PC decode itu fungsi PC decode buat apa? Mengkonversi menjadi bahasa PC decode. Artinya itu PC decode biasa dipelajari dalam mata pelajaran algoritma dan pemrograman. Kita enter. Dan dia akan mengubah source code yang sudah ada menjadi bahasa PC decode. Ini dia. Nah, udah jadi bahasa PC decode-nya. Ini sangat berguna kalau kita lagi belajar tentang coding dasar, yaitu khususnya dalam mata kuliah itu tentang materi algoritma dan pemrograman. Ada banyak yang lainnya, silahkan dicoba sendiri saja. Ada banyak. Pada intinya, kode-kode ini saya share secara gratis. Silahkan di-download di link yang ada di dalam video saya, di dalam deskripsi video ini. Di mana cara downloadnya? Masuk ke dalam linknya,
nama linknya adalah ini, link ID-nya. Kemudian kalau menggunakan handphone, silahkan di-download, ada di bahagian di sini. 500 perintah rahasia ChatGPT. Saya bagikan secara gratis. Gak ada bayar. Nih, 500 rahasia ChatGPT. Silahkan download. Ini seperti ini, download. Kemudian nanti tinggal klik buy now. Kemudian tinggal ketik sekilas tentang biodata, nggak banyak. Nanti akan dikirimkan ke email masing-masing. Kalau menggunakan laptop, komputer, silahkan akses link ini dan scroll ke bawah. Ada di sini di dalam kumpulan prompt AI 500 perintah rahasia ChatGPT. Silahkan di-download saja. Nah, di sini di dalam ini, link ID saya ini juga ada beberapa hal-hal yang lain yang bisa di-download secara gratis. Semuanya rata-rata saya berikan secara gratis. Kalau mau belajar tentang ini, buku dari Ono. Kalau mau belajar tentang AI dan coding, ada di sini. Kalau misalkan modul mau belajar tentang digitalisasi pembelajaran, ada di sini. Semuanya saya bagikan secara gratis. Kecuali ada yang berbayar. Ada yang berbayar kayak gini. Ini berbayar. Hanya 10.000. Kalau ini source code toko online hanya 20.000. Hal yang lainnya, ini kalau mau belajar tentang pemrograman web, ada di sini, cuma harganya 10.000 saja. Ini buku-buku yang memang saya sediakan untuk dipelajari tentang berhubungan dengan dunia IT dan dunia programming, dan juga khusus dunia tentang artificial intelligence. Baik, itu saja mungkin sekilas tentang bagaimana menggunakan kode prompting yang memudahkan kita dalam mengetik prompt dengan adanya, kalau saya bilang ini adalah Command Handbooks 500 rahasia ChatGPT yang saya bagikan secara gratis. Silahkan download, silahkan praktekkan, dan semua itu dapat dipraktekkan di ChatGPT versi gratis. Tidak perlu yang versi akun berbayar. Terima kasih, semoga bermanfaat.